Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi juga untuk teman-teman dari GKI Puri Indah yang pagi-pagi benar sudah berada di tempat ini. Saya tanya, berangkat jam berapa? Jam 6, luar biasa. Tema kita hari ini dalam kebaktian pengajaran. Nah, apa itu kebaktian pengajaran? Tadi sedikit sudah diungkapkan di kata pembuka, yaitu mencermati pokok tema tertentu dalam keyakinan iman kita. Dan disinilah kita diberi keleluasaan untuk mengupas, untuk memperdalam. Dan saudara nanti bisa bertanya juga apa yang saya sampaikan pada saat ini. Hari ini adalah kita memperingati, merayakan transfigurasi. Transfigurasi dalam rangkaian tentunya, nanti kita akan memasuki minggu-minggu Prapaskah. Di ujung minggu Prapaskah nanti kita sebut dengan minggu sengsara. Nah, tentu ini adalah karya Tuhan Yesus yang betul-betul kita mau cermati, mau ikuti. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, kok di GKI banyak sekali bacaan Injil, lalu bacaan-bacaan yang lain, mengikuti tahun liturgi. Maksudnya untuk apa? Saudara-saudara, kita adalah orang-orang Kristen. Kata Kristen itu diambil dari kata Kristus. Orang yang mengikuti Kristus disebut Kristen. Jadi gereja kita memahami adalah lebih baik pengikut Kristus itu melihat peristiwa-peristiwa, belajar dari rangkaian apa yang dilakukan Yesus, ya karena kita mengikutinya. Salah satunya adalah peristiwa masa raya Paskah. Nanti hari Rabu ini biasanya gereja-gereja memulainya dengan Rabu Abu. Abunya udah kita siapkan di sini. Ini jangan khawatir, bukan abu kremasi. Hari Rabu nanti kita akan sama-sama beribadah di sini Rabu Abu. Namun mendahului itu, ada sebuah peristiwa yang jangan kita lupakan, yaitu transfigurasi. Transfigurasi kali ini temanya, transfigurasi dan maknanya dalam kebangkitan Kristus. Apa artinya? Transfigurasi ditempatkan sebelum Rabu Abu ini. Sebelum kita masuk keseluruhan rangkaian masa raya Paskah. Saudara-saudara, apa sih yang kita bayangkan tentang transfigurasi? Transfigurasi ini adalah gabungan dari dua kata, trans dan figur. Yaitu perubahan rupa, perubahan figur. Dalam kaitan ini perubahan figur Yesus Kristus. Yang tadi kita baca, wajahnya bercahaya. Wajahnya berkilau-kilauan, lalu juga jubahnya, seluruh tubuhnya. Dari yang biasa menjadi sesuatu yang berkilauan. Injil Markus mengatakan bahkan tidak ada waktu itu ya di dunia ini yang mampu membuat kain yang bisa seputih berkilauan itu. Nah, kita fokusnya pada saat ini adalah tahun C, tahunnya Injil Lukas. Ya. Tahunnya Injil Lukas itu kita lihat dalam Lukas 9 ayat 29. Apa yang terjadi dalam Lukas 9 ayat 29 ini? Ya, peristiwa transfigurasi yang dicatat oleh Injil Markus ini. Ketika ia sedang berdoa. Saudara, bandingkan transfigurasi dari Injil Lukas ini dengan Injil Markus atau Matius. Tidak ada
Dua Injil itu mencatat bahwa saat itu Yesus sedang berdoa. Namun secara khusus Injil Lukas ini mencatat itu. Peristiwa ini terjadi ketika Yesus sedang berdoa. Ia mengajak tadi Yohanes, Petrus, Yohanes, Yakobus ke sebuah gunung itu. Menarik kalau kita perhatikan dalam setiap rangkaian pelayanan Yesus, khususnya dalam momen-momen yang khusus, yang boleh dikatakan krusial, Yesus selalu menempatkan dirinya, menyempatkannya untuk mengambil tempat, mengambil ruang, dia menyendiri dan berdoa. Mungkin Injil lain hanya mencatat bagian-bagian tertentu, tapi Lukas cukup lengkap. Ya. Ketika Yesus di sini mau melayani semuanya, misalnya memulai dibaptis, ia berdoa. Ketika ia berdoa, Yohanes membaptisnya, disitulah langit terbuka. Lalu langit terbuka itu dan menyatakan suara langit itu, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, selain itu, ini saya kurang kelihatan dari sana. Terlalu kecil mungkin ya. Baik, bentar. Setelah melayani, itu Yesus juga berdoa. Dalam Lukas 5 ayat 16. Setelah ia melakukan segala sesuatu, ia mengambil tempat, mengambil ruang, lalu berdoa. Lalu sebelum memanggil murid-murid, ini menarik ya, karena murid-murid itulah yang kelak akan meneruskan pelayanan Tuhan Yesus, maka Yesus berdoa. Dalam hal ini saya bayangkan Yesus meminta Bapaknya juga untuk memberikan hikmat siapa yang akan dipanggilnya sebagai murid-murid yang pertama. Lalu kemudian peristiwa berikutnya adalah sebelum pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias. Ini berdekatan dengan teks kita yang tadi kita baca. Dalam Lukas 9 ayat 13. Yesus berdoa. Lalu kemudian yang kita baca tadi. Bahwa mengawali seluruh rangkaian nanti ini. Peristiwa menuju Yerusalem itu. Yesus berdoa. Maka terjadilah peristiwa transfigurasi ini. Ini menarik Bapak Ibu. Injil sinoptis menempatkan yaitu Matius, Markus, Lukas. Yesus itu berjalan dari Nazaret nanti ke Yerusalem. Dari Galilea. Lalu ia akan mengakhirinya Yerusalem dan Golgota. Ini seolah-olah di tengah perjalanan akan menuju ke Yerusalem. Ke Yerusalem bukan untuk Holy Land, ya. Bukan untuk ziarah biasa, tetapi untuk menyerahkan dirinya, menyerahkan tubuhnya, nyawanya, untuk penebusan dosa-dosa kita. Dia mengawali itu dengan doa, maka terjadi peristiwa transfigurasi itu. Lalu sebelum mengajar para murid berdoa. Dalam Injil Lukas, doa Bapa Kami-nya memang versinya lebih pendek. Tapi sebelum Yesus mengajarkan murid-murid itu berdoa, ia lebih dahulu berdoa kepada Bapaknya. Bayangkan ya, Yesus yang begitu istimewa sebetulnya, mengerti benar kehendak Bapa, tapi ia selalu berkomunikasi. Bahkan ketika mau mengajarkan doa pun, ia berdoa terlebih dahulu. Lalu untuk menyelesaikan seluruh karyanya, di Getsemani itu,
Yesus berdoa. Dan bahkan nanti terakhir kali, betul-betul akhir, di kayu salib itu, ia berdoa. Memohon pengampunan. Ini satu hal yang menarik. Yang mestinya kita boleh cermati. Bagaimana kehidupan doa kita. Untuk melakukan, mengerjakan segala sesuatunya. Apakah betul-betul doa itu menjadi hal yang utama? Sehingga apa yang kita lakukan benar-benar dalam kendali Tuhan. Atau kita menyerahkan diri kepada kendali Tuhan. Nah, seringkali baru di tengah jalan ketika kita mentok, kita berdoa. Ketika upaya rumah sakit sudah tidak bisa lagi, dokter mengatakan, keluarga dimohon berdoa saja. Kami sudah maksimal melakukan segala sesuatu. Saudara-saudara, doa ditempatkan di awal momen-momen yang khusus itu. Nah, kita kembali ke tema pengajaran kita ini. Maknanya transfigurasi. Ketika Yesus berdoa, dia berubah rupanya, figurnya. Lalu inilah sebenarnya tubuh kemuliaan Yesus. Tubuh kemuliaan Yesus yang terpancar melalui cahaya yang berkilau itu. Ini seolah-olah mau menggambarkan nantinya. Anak panah itu adalah ketika peristiwa tubuh kebangkitan Yesus itu. Jadi di awal transfigurasi ini, sebagai makna buat kita semua dalam perayaan nanti masa raya Paskah ini, di awal tubuh kemuliaan itu sudah digambarkan nih, seperti ini yang akan terjadi. Lalu tubuh kebangkitan itu adalah tubuh kemuliaan yang sepenuh-penuhnya. Yang sangat utuh itu. Maka Yesus bisa menembus ruang dan waktu. Ia bisa menembus nanti ketika peristiwa kebangkitan itu, ruangan yang dikunci itu Yesus hadir di tengah-tengah para murid yang masih ketakutan itu. Ini kemuliaan sudah digambarkan. Nanti sepenuhnya akan terjadi yang di sebelah kanan itu. Namun di garis anak panah itu, apa yang harus terjadi, apa yang dilakukan, dialami oleh Yesus. Ini hal yang tidak mudah. Itulah kita merayakan dengan masa-masa prapaskah dan lebih khusus lagi nanti di Minggu Sengsara. Di anak panah itu ada kesengsaraan yang harus ditanggung untuk mendapatkan kemuliaan yang sepenuhnya. Nah, dalam tengah-tengah ini masa-masa yang tidak enak. Masa-masa yang sulit. Penderitaan Yesus. Maka disinilah sebetulnya kehadiran dari Musa dan Elia meneguhkan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, 3 tokoh yang tampil pada saat transfigurasi itu. Jelas, utamanya adalah Yesus, lalu ada Musa, dan kemudian Elia. Banyak penafsir. Menduga, menafsirkan, memperkirakan. Kenapa ya yang harus tampil itu adalah Musa dan Elia? Lalu mereka memberikan jawaban, oh Musa adalah tokoh yang begitu dihormati dalam perjanjian lama, ialah orang yang membawa Taurat Tuhan. Musa selalu dihubungkan dengan kitab Taurat. Betul juga sih. Lalu Elia ini adalah nabi yang sangat dihormati. Nabi yang nanti diperkirakan akan hadir pada akhir zaman. Menjelang akhir zaman akan mempersiapkan kedatangan Tuhan. Jadi Elia adalah kelompok para nabi.
Tapi kemudian dengan kritis ada orang-orang yang mempertanyakan kembali, bukankah para nabi itu juga banyak? Bukankah peran mereka juga tidak sedikit? Sangat berarti bagi kehidupan iman umat Tuhan. Iya. Lalu kemudian inilah yang saya gumuli dan yang saya rasa mungkin mendekati yang pas versinya Injil Lukas. Musa dan Elia adalah dua tokoh yang digambarkan dalam kitab suci ini yang mengemban misi Allah. Tugas yang harus mereka lakukan membawa umat kepada kebenaran. Musa membawa umat untuk mengenal Tuhan dan masuk dalam negeri perjanjian. Elia juga sama ketika zaman raja-raja, khususnya Raja Uzia, yang pada saat itu sudah melenceng jauh dan mengembalikannya. Tidak hanya berhenti di situ, tapi dua tokoh ini betul-betul melaksanakan apa yang Tuhan inginkan, tapi mengalami penolakan kesengsaraan luar biasa. Saudara, kalau mengikuti bacaan leksionari mingguan ataupun harian, kita akan bisa menemukan ini. Tokoh Musa ini. Kemarin dalam doa pagi, kita bisa melihat kembali. Bacaan yang kemarin itu dari kitab Ulangan. Bagaimana Musa mengingatkan kembali dosa bangsa itu. Berapa kali engkau memberontak kepada Allah. Ketika Tuhan mendengar doa mereka karena tindasan di Mesir. Maka Tuhan merancangkan untuk mengangkat bangsa itu. Masuk dalam negeri perjanjian. Apa yang terjadi di sana? Di tengah jalan mereka berontak. Mereka berpikir bahwa mereka sedang akan menemui ajalnya. Mereka mengatakan, Musa, apakah di sini, di Mesir sana, kurang kuburan sehingga kami harus dibawa di sini mati di padang gurun. Lalu ketika mereka menikmati mana itu ya, roti yang turun dari surga, mereka mengeluh bosan, makanan ini saja. Kami ingin makan daging, diberilah Tuhan daging puyuh. Tapi masih terus memberontak. Sampai akhirnya peristiwa di Gunung Horeb itu ketika Musa menerima dua loh batu yang isinya hukum Taurat itu. Musa ada 40 hari, 40 malam di gunung itu. Bangsa ini justru bukan menanti dengan sabar. Tetapi yang terjadi adalah mereka justru membuat berhala. Patung anak lembu emas. Musa turun sangat marah kecewa. Ia membanting dua loh batu itu. Hancur. Dan Tuhan mengatakan, aku akan memusnahkan semua bangsa yang tidak tahu diri ini. Tuhan mengatakan kepada Musa, aku akan menjadikan nanti gantinya keturunanmu ini yang akan taat dan setia. Apa yang dilakukan Musa? Saudara-saudara, kalau Anda jadi Musa, apa yang akan Anda lakukan? Bangsa ini betul-betul menjengkelkan. Betul-betul sudah melukai. Bukan hanya Musa, tetapi melukai Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, aku akan membuat umat baru dari keturunanmu. Ya mungkin kita akan mengatakan secara manusiawi, oh baik juga. Tapi Musa mengatakan, tidak Tuhan. Aku memohon ampuni mereka. 40 hari, 40 malam, Musa puasa lagi. Dia tidak makan, tidak minum. Mendoakan umat yang seperti ini. Umat yang memberontak ini. Dia tidak mengurusi egonya. Tapi dia berkorban demi umatnya. Dia memilih Tuhan biar aku tidak masuk negeri perjanjian itu. Asalkan umat ini masuk di sana. Saudara-saudara, inilah tokoh yang demi umatnya berkorban. Yang ia taat setia sampai mati. Sama hanya dengan Elia. Elia juga adalah tokoh yang seperti itu.
Bagaimana ketika ia berhadapan dengan nabi-nabi yang dihimpun oleh permaisuri Raja Ahab. Ketika ia berperang melawan nabi-nabi itu. Bahkan ia akan dibunuh, disingkirkan. Ia harus melarikan diri. Bergumul. Dan Tuhan memanggil kembali dia. Inilah kesengsaraan, penderitaan nabi-nabi Tuhan. Yang pada saat itu hadir dalam peristiwa transfigurasi. Nah, apa yang dibicarakan di sana? Saudara-saudara, Alkitab mengatakan, tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya terlihat dalam kemuliaan dan berbicara tentang, yang saya tulis merah ini adalah, ini khas Injil Lukas. Tidak ada di Injil lain. Yaitu tentang kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Jadi kita bisa pahamkan, Musa dan Elia, mereka adalah orang-orang yang setia taat kepada Tuhan dan berkorban demi umat, supaya umat itu selamat. Mereka jugalah orang yang kompeten untuk meneguhkan Yesus. Sekarang Yesus ada dalam persimpangan jalan nih. Sebentar lagi akan menuju Yerusalem. Di Yerusalem itulah dia akan menderita sengsara, difitnah. Lalu kepadanya ditimpakan hukuman mati, dihina, diludahi. Diberikan nantinya mahkota duri, dan terakhirnya dibunuh. Jadi mereka hadir itu untuk meneguhkan apa yang akan dilakukan oleh Yesus nanti di Yerusalem. Berjalanlah ke sana. Di Yerusalem. Kau akan menyempurnakan semua karyamu. Nah, saudara-saudara, justru apa yang dibicarakan, diteguhkan oleh Musa Elia terhadap Yesus, ini ditanggapi lain. Apa yang terjadi dengan Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Ini diwakili oleh seorang yang bernama Petrus. Dia mengusulkan, maukah engkau kalau aku mendirikan 3 kemah? 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan satunya lagi untuk Elia. Saudara-saudara, gambaran dalam ayat yang tadi kita baca, Petrus merasakan aura, ya, kemuliaan itu luar biasa. Sehingga ia tidak ingin kemuliaan itu akan berlalu begitu saja. Berlalu singkat. Nah, kalau begitu apa yang harus dilakukan? Dalam ketidaktahuannya ini, kita mengatakan itu, dalam ketidaktahuannya ini, ia mengusulkan itu. Saudara, yang saya bayangkan di situ adalah, bagaimana kemuliaan ini, seperti lagu, janganlah cepat berlalu. Biarlah kita nikmati hari ini, nikmati bersama saja di gunung ini. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bukankah dalam kehidupan kita, ini juga seringkali terjadi. Bahwa ketika kita menikmati, tanda petik, kemuliaan itu, kita menginginkan ini untuk kita, untuk saya. Nanti saudara bisa lengkapi kemuliaan itu seperti apa dalam renungan yang saya tuliskan di Warta. Kemuliaan itu adalah hidup yang menyenangkan, hidup yang begitu lain daripada orang biasa, di atas rata-rata segalanya. Maka kalau bisa itu, saya tahan. Jelas ini gagal paham. Bahwa Yesus sedang diteguhkan ke sana, seharusnya para murid ada di belakang Yesus untuk mengikuti alur itu. Tapi ini memintanya sesuatu yang beda. Apa jawaban dari yang diminta oleh Petrus ini? Atau ditawarkan oleh Petrus ini? Yesus bungkam dan Yesus tidak menanggapi. Tapi justru disinilah ada suara dari balik awan itu.
Ini sama seperti suara dari langit ketika Yesus dibaptiskan. Terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kukasihi. Kepada dengarkanlah dia. Atau inilah anakku dalam versi yang kedua ini. Inilah anakku yang kupilih. Dengarkanlah dia. Jadi saudara-saudara, ketika seseorang tadi ya seperti Petrus mencoba untuk memenuhi keinginan kemuliaan itu, suara Allah, suara dari dalam awan itu mau mengatakan, lebih baik engkau dengarkan dia. Mendengarkan adalah dalam budaya Yahudi itu, Shema, mendengarkan itu adalah sepaket dengan melakukannya. Ketika kita mendengar firman hari ini, lalu kita teruskan dalam kehidupan sehari-hari, itu mendengarkan. Bukan hanya di sini saja. Dengarkanlah dia berarti ikutilah apa yang ia katakan dan apa yang ia contohkan. Jadi ketika kamu ingin kemuliaan itu, ikuti alurnya. Bahwa kemuliaan itu didapatkan Yesus ketika ia taat sampai mati di kayu salib. Kebangkitan itu adalah kemuliaan. Nanti versi Injil Yohanes sangat jelas bahwa peristiwa salib itu bukan sebuah penderitaan, penistaan, tetapi jalan kemuliaan bagi Tuhan untuk kembali kepada Bapaknya. Disinilah kita bisa memahami. Jadi maknanya apa bagi kebangkitan Tuhan Yesus? Transfigurasi bermakna dari awal. Ia memperlihatkan kemuliaan ini yang akan didapat setelah engkau melalui tahap-tahap penderitaan. Sepenuhnya tubuh kebangkitan kemuliaan itu akan terjadi. Dan untuk kita adalah belajar dari peristiwa ini. Dengan jalan mendengarkan suara Tuhan Yesus. Mengikuti dengan benar apa yang diteladankannya. Meskipun engkau hari ini susah, meskipun engkau hari ini sulit, tapi lihatlah tubuh kemuliaan nanti yang engkau akan peroleh bersama-sama dengan Kristus. Nah, barangkali inilah yang perlu kita gumuli. Maka rangkaian ini kita ikuti bersama-sama nanti. Rabu datang kita diingatkan bahwa kita orang berdosa bertobat. Pertobatan itu bukan pamer, lalu di jidat kita, di foto, medsos, di mana-mana. Oh, ini aku masuk Rabu-Abu. Bukan. Tapi menaatinya. Betul-betul hidup dalam pertobatan. Sekalipun mungkin kelihatannya tidak senikmat orang-orang yang tidak bertobat. Tapi aku akan mendapatkan kemuliaan itu. Nah, biarlah ini menolong kita.